Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberikan kesehatan pada hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, warga Nusa Tenggara Barat, sebelum saya menyampaikan update perkembangan COVID-19 Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Pertama, tentang rumah sakit atau Vaskes saat ini menjalankan protokol COVID, menjalankan protokol kesehatan, melakukan screening. Itu semua dimaksudkan untuk memutus mata rantai. Nah, tentunya hal ini harus diketahui dan dipahami oleh kita semua. Dari mulai proses screening rumah sakit, dari mulai mengukur suhu, kemudian melakukan pemeriksaan gejala-gejala yang ada dirasakan, tolong jujur disampaikan ketika screening dilakukan di fasilitas kesehatan. Kemudian rumah sakit atau Vaskes pun melakukan physical distancing, pengaturan jarak tempat duduk kalau di poliklinik, ataupun melakukan pengaturan layanan. Ya. Ada lagi memang tindakan-tindakan yang harus dilakukan, misalnya tindakan yang dilakukan di ruang operasi. Ada rumah sakit yang melakukan kebijakan melakukan tes PCR. Ini semata-mata untuk memutus mata rantai dan untuk melindungi keselamatan nakes juga. Ibu sekalian, rumah sakit juga memberlakukan pembatasan penunggu. Bahkan rumah sakit juga memberlakukan peniadaan jam besuk. Dan protokol COVID harus dilaksanakan. Penggunaan masker wajib dilakukan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Ini semata-mata tujuannya adalah untuk memutus mata rantai, sehingga tentunya harapan kita bersama semakin hari kasus morbiditas dan mortalitas semakin menurun. Dan kita sadari bersama saat ini kasus COVID ini bisa menunjukkan gejala asimptomatik atau tanpa gejala, atau bergejala seperti yang kita ketahui, ada batuk, pilek, sesak. Dari mulai gejala respirasi atau non respirasi. Jadi screening yang sangat ketat memang harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit. Itu informasi yang ingin kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, update perkembangan COVID-19 pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, dari Laboratorium RSUD Provinsi NTB, RSUD Kota Mataram, Rumah Sakit Undram, Rumah Sakit Selong, Prodia, dan TCM RSUD Bima. Sejumlah 121 sampel dengan hasil negatif 89, positif ulangan 6, positif baru 26, berasal dari Mataram 12 orang, Lombok Barat 5 orang, Lombok Timur 8 orang,
Lombok Utara 1 orang. Sehingga kasus positif total berjumlah 2.315 orang. Positive rate 10,1%. Dari total spesimen yang diperiksa sejumlah 22.770 sampel. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara warga Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, pasien sembuh hari ini sejumlah 10 orang. Berasal dari Kota Mataram 7 orang, Lombok Barat 2 orang, dan Lombok Timur 1 orang. Sehingga total sembuh sampai hari ini berjumlah 1.439 orang atau 62,2%. Hari ini ada 2 pasien meninggal. Keduanya berasal dari Lombok Barat. 1 dengan komorbid diabetes mellitus dan 1 non komorbid tanpa komorbid. Total pasien meninggal berjumlah 128 orang sampai hari ini atau 5,4%. Pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit darurat dan karantina terpadu berjumlah 748 orang. Hasil tracing kontak hari ini adalah sebagai berikut. Jumlah pelaku perjalanan bertambah 35 orang, sehingga total berjumlah 70.826 orang, dan masih dalam karantina 861 orang atau 1,2%. Kontak erat. Jumlah kontak erat bertambah 144 orang, sehingga total berjumlah 17.496 orang, dan masih dalam karantina 1.531 orang atau 8,7%. Kasus suspek berjumlah 29 orang, sehingga total berjumlah 10.105 orang. Kasus probable yang masih dirawat berjumlah 437 orang atau 4,3%, dan masih diisolasi sejumlah 297 orang atau 2,9%. Bapak Ibu, saudara-saudara warga Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kita semua untuk meningkatkan kedisiplinan kita, menjalankan protokol kesehatan. Tetap gunakan masker kalau keluar rumah dengan baik dan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan tetap jaga jarak. Hindari kerumunan dan keramaian. Tetap tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan istirahat yang cukup, olahraga dan kelola stres, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, kelola penyakit komorbid, dan memperhatikan kelompok rentan, baik anak dan orang tua, dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, disinfeksi lingkungan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita semua bisa menjadi pahlawan di garda terdepan. Hanya melakukan hal simpel itu bisa menyelamatkan orang lain, bisa memutus mata rantai, bisa menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Anda bisa jadi pahlawan di garda terdepan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.